Di sebuah kota kecil yang ramai, seorang pemulung bernama Pak Dharma berjuang mengumpulkan sisa-sisa barang bekas. Hidupnya keras, tapi hatinya selalu penuh syukur. Suatu hari, ia menemukan selembar uang lusuh di tumpukan sampah. Alih-alih menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri, ia memilih memberikan semuanya kepada seorang pengemis tua yang lebih membutuhkan. Tanpa disadari, tindakan kecilnya itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Beginilah kisahnya. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa, hiduplah seorang pria bernama Pak Dharma. Usianya sudah memasuki setengah abad, namun tubuhnya masih tampak bugar, meski keriput di wajahnya menunjukkan betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani. Pak Dharma bekerja sebagai pemulung, profesi yang seringkali dipandang sebelah mata. Setiap harinya, ia berkeliling dari satu tempat pembuangan sampah ke tempat lainnya, dengan membawa karung besar di punggungnya. Pekerjaannya mungkin terlihat sepele, tetapi bagi Pak Dharma, itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai bersama istrinya, Bu Sari. Gubuk itu terbuat dari kayu bekas dan atap seng yang sudah berkarat. Jika hujan turun, air akan masuk melalui celah-celah atap, membuat lantai tanah menjadi kotor. Di dalam rumah yang sempit itu, hanya ada satu tempat tidur tua untuk Bu Sari berbaring. Tubuhnya kurus karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Pak Dharma seringkali merasa bersalah, karena tidak mampu membawa istrinya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang layak. Namun, ia tidak pernah berhenti berdoa dan bekerja keras, berharap suatu hari hidup mereka akan berubah. Meski hidup dalam kemiskinan, Pak Dharma memiliki sifat yang luar biasa. Ia adalah sosok yang penuh rasa syukur. Baginya, setiap hari adalah berkah. Ia percaya bahwa selama ia masih bisa bangun pagi dan bekerja, itu adalah tanda bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan. Rezeki memang tidak pernah salah alamat, begitu yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri, setiap kali merasa lelah atau putus asa. Kata-kata itu menjadi penghibur sekaligus penguat hatinya untuk terus melangkah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Dharma sudah bersiap dengan karung besar di tangannya. Ia biasanya berangkat saat kebanyakan orang masih terlelap. Dengan langkah pelan, ia berjalan menyusuri ganggang sempit dan tempat pembuangan sampah. Udara pagi yang dingin tidak menghalanginya untuk bekerja. Kalau tidak mulai pagi, nanti rezeki keburu diambil orang lain, katanya. Pencarian barang bekas bukanlah pekerjaan yang mudah. Kadang-kadang ia harus menggali tumpukan sampah yang berbau busuk, mengabaikan serangga yang berterbangan di sekitarnya. Tangannya yang sudah kasar karena sering terkena benda tajam, tidak lagi merasa sakit saat terkena pecahan kaca atau kaleng berkarat. Dalam pikirannya, setiap botol plastik, kardus, atau logam bekas yang ia temukan adalah harapan. Barang-barang itu akan ia jual ke pengepul, untuk mendapatkan uang. Uang yang seringkali hanya cukup untuk membeli beras murah dan sedikit sayuran. Di tengah perjuangannya, Pak Dharma seringkali menghadapi pandangan direndahkan dari orang-orang di sekitarnya. Anak-anak kecil kadang mengejeknya, memanggilnya, tukang sampah, dengan nada menghina. Namun, Pak Dharma tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum, lalu melanjutkan pekerjaannya. Baginya, martabat seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, tetapi oleh kejujuran dan ketulusan hatinya. Hari itu, seperti biasa, Pak Dharma berkeliling di tempat pembuangan sampah di pinggir kota. Tempat itu adalah salah satu lokasi favoritnya, karena seringkali ia menemukan barang-barang yang masih layak dijual.
Namun, tempat itu juga penuh dengan persaingan. Banyak pemulung lain yang mencari nafkah di sana, sehingga Pak Dharma harus cepat dan jeli. Ketika ia sedang mengais-ngais tumpukan sampah, tangannya menyentuh sesuatu yang terasa seperti kertas. Awalnya, ia mengira itu hanyalah selembar koran bekas. Namun, saat diambil dan dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah selembar uang kertas yang sudah lusuh. Mata Pak Dharma berbinar. Meski uang itu hanya bernilai kecil, rasanya seperti menemukan harta karun. Alhamdulillah, katanya dengan senyuman. Ia segera menyimpan uang itu di kantong bajunya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Pak Dharma dipenuhi berbagai rencana tentang bagaimana ia akan menggunakan uang tersebut. Ia membayangkan bisa membeli sedikit lauk untuk makan malam bersama Bu Sari. Sudah beberapa hari mereka hanya makan nasi dengan garam, karena tidak ada uang untuk membeli bahan makanan lain. Namun, ia juga berpikir untuk menyimpan uang itu sebagai tabungan kecil jika sewaktu-waktu Bu Sari membutuhkan obat. Saat berjalan pulang melewati jalan sempit di dekat pasar, Pak Dharma melihat seorang pengemis tua duduk di tepi jalan. Tubuh pria tua itu gemetar, entah karena kedinginan atau kelaparan. Bajunya lusuh dan robek, dengan wajah yang tampak kusam. Mata pengemis itu memandang kosong ke arah jalanan yang ramai, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Pak Dharma menghentikan langkahnya. Hatinya tersentuh melihat kondisi pria tua itu. Ia tahu betul rasanya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, ya apakah orang ini sudah makan hari ini? Atau mungkin ia tidak punya tempat untuk tidur? Perasaan iba dialami dirinya. Meski uang yang baru saja ditemukannya bisa membantu kebutuhan keluarganya sendiri, ia merasa ada orang lain yang lebih membutuhkannya. Dengan perlahan, Pak Dharma merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan uang lusuh itu. Ini, Pak, mungkin tidak seberapa, tapi semoga bisa membantu, katanya sambil menyodorkan uang tersebut. Pengemis tua itu mengangkat wajahnya perlahan, seolah tidak percaya. Tangannya yang gemetar menerima uang itu dengan hati-hati. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil. Namun, sorot matanya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Pak Dharma tersenyum, lalu melanjutkan perjalanannya. Meski uang itu tadinya ia harapkan untuk kebutuhan sendiri, ada perasaan hangat yang menyelimuti hatinya setelah berbagi dengan orang lain. Mungkin ini memang rezekinya, bukan rezekiku, katanya sambil melangkah pergi. Ia merasa lega karena telah melakukan sesuatu yang baik, meskipun kecil. Pak Dharma terus berjalan pulang, setelah memberikan selembar uang itu kepada pengemis tua. Hatinya terasa ringan, meskipun sebelumnya ia sempat merasa bimbang. Ia tahu, uang itu sebenarnya bisa digunakan untuk membeli sesuatu yang ia butuhkan. Tapi melihat pria tua itu, ia sadar bahwa kebutuhannya sendiri tidak seberapa dibandingkan penderitaan orang lain. Mungkin ini memang ujian kecil dari Tuhan, pikirnya. Langkahnya pelan, tetapi ada senyum kecil yang mengembang di wajahnya. Dalam hati, ia berdoa agar pengemis tua itu diberi kekuatan untuk menjalani hidup yang sulit. Namun, di sisi lain, ada rasa khawatir yang tiba-tiba muncul. Ia belum tahu bagaimana cara menjelaskan kepada Bu Sari bahwa ia tidak membawa pulang apa-apa selain barang-barang bekas di karungnya. Sebagai istri, Bu Sari selalu mendukung keputusan Pak Dharma. Tetapi Pak Dharma tahu betul bahwa istrinya sedang membutuhkan banyak hal, terutama obat-obatan. Namun, ia mencoba menghilangkan rasa khawatir itu.
Tuhan akan mencukupi rezeki kami, bisiknya dalam hati, dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Saat tiba di rumah, Busari menyambutnya dengan senyum meski tubuhnya tampak semakin lemah. "Bagaimana hari ini, Pak?" tanya Busari dengan suara pelan. Pak Dharma tersenyum dan meletakkan karungnya di sudut ruangan. "Alhamdulillah, rezeki kita hari ini masih ada. Kita syukuri saja, Bu," jawabnya sambil membelai tangan istrinya yang dingin. Ia tidak menceritakan tentang uang yang ia temukan, dan ia berikan kepada pengemis tua tadi. Baginya, itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Memberi adalah kewajiban, bukan sesuatu yang pantas dijadikan cerita. Keesokan harinya, seperti biasa, Pak Dharma berangkat pagi-pagi sekali untuk mencari barang bekas. Setelah selesai mengais di beberapa tempat, ia menuju lokasi pembuangan sampah besar di pinggiran kota. Tempat itu selalu penuh dengan pemulung lain yang juga mencari nafkah. Pak Dharma harus bersaing dengan mereka, tetapi ia tidak pernah merasa iri atau marah jika barang yang ia cari lebih dulu diambil orang lain. Ia percaya, setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Saat ia sedang menggali di antara tumpukan sampah, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Awalnya, ia mengira itu hanya benda plastik biasa. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah sebuah dompet. Dompet itu tampak mahal, terbuat dari kulit asli, meskipun sudah sedikit kotor dan berbau. Dengan hati-hati, Pak Dharma membukanya. Di dalamnya, ia menemukan sejumlah uang yang sangat banyak. Jumlah uang itu cukup untuk menghidupi keluarganya selama berbulan-bulan. Selain itu, ada juga kartu identitas dan beberapa dokumen penting milik pemilik dompet. Pak Dharma terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa uang itu bukan miliknya. Sebagai seorang yang jujur, ia merasa bahwa ia harus mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kebutuhan keluarganya. "Kalau uang ini aku gunakan, siapa yang tahu?" pikirnya. Namun, pikiran itu segera ia buang jauh-jauh. Ia tidak ingin mengkhianati prinsip hidupnya. Dengan hati-hati, ia menyimpan dompet itu di sakunya, dan memutuskan untuk mencari bantuan, agar bisa mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, hari itu, Pak Dharma pergi ke kantor polisi terdekat. Langkahnya terasa berat, bukan karena beban fisik, tetapi karena ia merasa gugup. Ia jarang berurusan dengan pihak berwenang dan khawatir jika ia dianggap mencuri dompet tersebut. Sesampainya di kantor polisi, ia menemui seorang petugas yang sedang berjaga. "Permisi, Pak. Saya ingin melaporkan ini," katanya. Sambil mengeluarkan dompet dari sakunya. Petugas itu memandang Pak Dharma dengan penasaran. "Ini dompet yang saya temukan di tempat pembuangan sampah. Ada uang dan kartu identitas di dalamnya. Saya tidak tahu harus mengembalikannya kemana, jadi saya datang ke sini." Petugas polisi itu tersenyum. "Terima kasih atas kejujuran Anda, Pak. Tidak banyak orang seperti Anda di zaman sekarang," katanya sambil memeriksa isi dompet. Dari kartu identitas yang ada, polisi mengetahui bahwa dompet itu milik seorang pengusaha kaya bernama Pak Bimo. "Kami akan segera menghubungi pemiliknya," kata petugas itu. Pak Dharma hanya mengangguk dan merasa lega. Ia tidak mengharapkan apapun dari tindakannya, hanya ingin memastikan bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Tak lama kemudian, Pak Bimo datang ke kantor polisi. Wajahnya terlihat cemas,
Tetapi ketika ia melihat dompetnya, ekspresi itu berubah menjadi lega. "Alhamdulillah, ini benar-benar dompet saya," katanya sambil memeriksa isinya. Ia kemudian memandang Pak Dharma dengan penuh rasa syukur. "Bapak yang menemukan ini?" tanyanya. Pak Dharma mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya menemukannya di tempat pembuangan sampah. Saya pikir lebih baik mengembalikannya," jawabnya dengan suara rendah. Pak Bimo terharu dengan kejujuran Pak Dharma. Ia tahu, seseorang dengan kondisi seperti Pak Dharma pasti sangat membutuhkan uang, tetapi ia memilih untuk tidak mengambil apa yang bukan miliknya. "Bapak adalah orang yang sangat luar biasa," kata Pak Bimo. Ia kemudian menanyakan tentang kehidupan Pak Dharma. Dengan malu-malu, Pak Dharma menceritakan tentang pekerjaannya sebagai pemulung dan kondisi istrinya yang sedang sakit. Mendengar cerita itu, hati Pak Bimo tersentuh. Ia merasa bahwa Pak Dharma adalah contoh nyata dari kejujuran sesuatu yang jarang ditemui di zaman sekarang. Setelah berpikir sejenak, Pak Bimo memutuskan untuk membantu Pak Dharma. "Pak, saya ingin berterima kasih atas kejujuran Anda. Kalau boleh, saya ingin menawarkan pekerjaan di salah satu usaha saya. Bapak tidak perlu bekerja sebagai pemulung lagi," katanya. Pak Dharma terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya hari itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun, ia merasa ragu. "Tapi, Pak, saya tidak punya pengalaman atau pendidikan. Saya hanya tahu cara mengumpulkan barang bekas," katanya dengan jujur. Pak Bimo tersenyum. "Bapak tidak perlu khawatir. Yang saya butuhkan adalah orang yang jujur dan pekerja keras, dan saya yakin Bapak memiliki kedua hal itu," jawabnya. Setelah berbicara lebih lanjut, Pak Dharma akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Setelah menerima tawaran Pak Bimo, Pak Dharma pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Ia ingin menceritakan kabar baik ini kepada Bu Sari, tetapi ada rasa takut juga yang menyelinap di hatinya. Ia tidak yakin apakah dirinya mampu menjalani pekerjaan baru yang diberikan oleh Pak Bimo. "Aku ini hanya pemulung. Apa aku bisa bekerja di tempat seperti itu?" pikirnya. Namun, ketika melihat wajah Bu Sari yang tersenyum, ia merasa ada kekuatan baru. Ia duduk di samping istrinya dan mulai menceritakan semuanya. "Bu, hari ini Tuhan memberikan kita rezeki yang luar biasa. Aku ditawari pekerjaan di gudang milik Pak Bimo," kata Pak Dharma dengan nada penuh harapan. Bu Sari terkejut, tetapi senyum di wajahnya perlahan kelihatan. "Ya Alhamdulillah, Pak. Akhirnya doa kita dijawab. Aku yakin Bapak bisa menjalani ini," katanya sambil menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Kata-kata Bu Sari memberikan semangat baru kepada Pak Dharma. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan barunya. Keesokan harinya, Pak Dharma berangkat ke gudang Pak Bimo untuk memulai pekerjaannya. Ia merasa gugup saat melangkah masuk ke gedung besar itu. Gudang itu penuh dengan barang-barang yang tertata rapi, jauh berbeda dari tempat pembuangan sampah tempat ia biasa bekerja. Beberapa karyawan lain memandangnya dengan tatapan penasaran, tetapi Pak Dharma mencoba untuk tidak memedulikannya. Ia ingat pesan Bu Sari, percaya diri, Pak. Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan kita." Hari pertama bekerja tidak mudah bagi Pak Dharma. Ia harus belajar banyak hal baru, seperti cara mengatur stok barang, mencatat keluar masuknya barang, dan bekerja dengan tim.
Meskipun terasa berat, ia tidak pernah menyerah. Setiap kesulitan yang ia hadapi, ia anggap sebagai pembelajaran. Dalam beberapa minggu, ia mulai terbiasa dengan situasi kerja di gudang tersebut. Kejujuran dan ketekunannya membuatnya disukai oleh rekan-rekan kerja dan atasan. Namun, seiring berjalannya waktu, pekerjaan baru Pak Dharma mulai memengaruhi hubungan dengan istrinya. Sebagai seorang pemulung, Pak Dharma biasanya pulang sebelum matahari terbenam. Tetapi sekarang, ia sering harus bekerja lembur di gudang. Bu Sari, yang terbiasa selalu bersama suaminya, mulai merasa kesepian. "Pak, aku senang Bapak sekarang punya pekerjaan yang lebih baik, tapi aku merasa kehilangan waktu kita bersama," katanya suatu malam saat Pak Dharma pulang terlambat. Pak Dharma terdiam mendengar keluhan istrinya. Ia tahu Bu Sari tidak bermaksud menyalahkannya, tetapi hatinya terasa berat. Ia merasa bingung antara tanggung jawabnya sebagai suami dan pekerjaannya yang baru. "Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Aku berjanji akan mencoba meluangkan lebih banyak waktu untukmu," jawabnya dengan suara pelan. Bu Sari mengangguk, tetapi ada rasa cemas yang masih tersisa di hatinya. Ia tidak ingin suaminya terlalu lelah atau melupakan kehidupan rumah tangga mereka. Konflik kecil ini terus berlangsung selama beberapa minggu. Bu Sari mencoba untuk memahami, tetapi rasa kesepian seringkali membuatnya menangis di malam hari. Sementara itu, Pak Dharma merasa semakin terbebani. Ia tidak ingin mengecewakan Pak Bimo, tetapi ia juga tidak ingin membuat istrinya merasa diabaikan. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dari masalah ini. Suatu hari, saat Pak Dharma sedang bekerja, seorang rekan kerjanya bernama Pak Surya menghampirinya. Pak Surya adalah karyawan senior di gudang tersebut, tetapi ia memiliki reputasi yang kurang baik. Dengan nada berbisik, Pak Surya mengajak Pak Dharma untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur. "Pak Dharma, kalau kita sedikit bermain-main dengan stok barang, kita bisa mendapatkan uang tambahan tanpa ada yang tahu. Ini rahasia kita saja," kata Pak Surya sambil tersenyum. Pak Dharma terkejut mendengar tawaran itu. Ia tahu bahwa godaan seperti ini seringkali muncul ketika seseorang mulai memiliki sedikit kekuasaan atau tanggung jawab. Namun, ia tidak ingin mengkhianati prinsip hidupnya. Dengan tegas, ia menolak tawaran tersebut. "Maaf, Pak Surya. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak ingin mengambil apa yang bukan milik saya," katanya. Pak Surya hanya tertawa kecil dan pergi. Tetapi sejak saat itu, ia mulai memandang Pak Dharma dengan sinis. Keputusan Pak Dharma untuk tetap jujur tidak hanya membuatnya merasa damai, tetapi juga membangun kepercayaan lebih besar dari Pak Bimo. Suatu hari, Pak Bimo memanggil Pak Dharma ke kantornya. "Pak Dharma, saya dengar Anda menolak tawaran yang tidak jujur dari salah satu rekan Anda. Saya sangat menghargai integritas Anda. Orang seperti Anda adalah aset berharga bagi perusahaan ini," katanya. Setelah percakapan itu, Pak Dharma dipromosikan menjadi supervisor gudang. Ini adalah pencapaian besar bagi seseorang yang sebelumnya hanya bekerja sebagai pemulung. Dengan gaji yang lebih baik,
Pak Dharma mulai bisa memperbaiki kehidupannya. Ia membeli obat-obatan yang dibutuhkan oleh Bu Sari, bahkan mengajak istrinya untuk berobat ke dokter spesialis. Perlahan, kondisi Bu Sari mulai membaik. Pak Dharma juga memperbaiki rumah kecil mereka, mengganti atap bocor dengan yang baru, dan membeli perabot sederhana untuk membuat hidup mereka lebih nyaman. Namun, meskipun ia sekarang memiliki lebih banyak uang, ia tetap hidup sederhana. Pak Dharma juga tidak melupakan masa-masa sulitnya sebagai pemulung. Ia sering menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap Jumat, ia menyediakan makanan gratis untuk para pemulung dan pengemis di sekitar lingkungannya. Saya tahu rasanya lapar dan tidak punya apa-apa. Kalau sekarang saya diberi kelebihan, itu adalah kesempatan untuk berbagi, katanya. Suatu hari, saat sedang memberikan makanan kepada para pemulung, Pak Dharma bertemu kembali dengan pengemis tua yang pernah ia bantu. Pengemis itu terlihat jauh lebih sehat dan bersih. Dengan senyum hangat, ia berkata, terima kasih, Pak Dharma. Uang yang Bapak berikan dulu menjadi awal dari perubahan hidup saya. Saya tidak pernah lupa kebaikan Bapak." Pak Dharma terharu mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa tindakan kecil yang ia lakukan di masa lalu telah membawa dampak besar bagi orang lain. Kini, Pak Dharma hidup bahagia bersama Bu Sari. Mereka menikmati kebahagiaan yang sederhana, tetapi penuh rasa syukur. Kisah hidup mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Kejujuran, kerja keras, dan keikhlasan Pak Dharma membuktikan bahwa kebaikan hati akan selalu membawa berkah yang tak terduga.